latihan kan setiap pagi jam 00 itu kita apa dulu yang dilakukan? Senyum. Berapa kali? 41 kali. Tahu nggak sih karena apa? Karena keberkahan itu keluarnya dari sewaktu kita tuh memulai untuk tersenyum. Tersenyum itu adalah memang di sini nih kalau dari medisnya, ketika kita senyum gini, hormonnya terbuka. Hormonnya tuh mulai ngalir. Makanya kenapa Pak Haji suruh kita tuh untuk diawali dengan tersenyum. Nah, saya pegang ini nih Pak. Ada yang sudah tahu ini apa? Iya. Iya. Yang sudah privat mungkin sudah tahu ini ya. Iya. Dibaca lagi ada 18. Dulu saya masih 6. Berkembang jadi berapa? Belum, masih 13. Datang lagi ke sini jadi 18. 6 aja udah susah banget rasanya. Terus jadi nambah jadi 13. Habis itu nambah lagi jadi 18. Nah, kenapa sih Mbak kok harus ada ini? Iya, ini adalah mutlak yang harus dilakukan. Jadi kalau udah kayak gini motivasinya gede hajat apa gede? Jengkel. Itu yang selalu dikasih tahu sama Pak Haji. Saya cerita dulu sebelumnya saya kesini tuh saya diajak teman dulu tuh persoalannya apa, anugerahnya adalah 17 kartu kredit saya macet. 2 tahun saya nggak bisa bayar. Habis itu menuju ke sini, awalnya kenapa kok saya bisa Pak Haji selalu bilang ucapan adalah doa. Ucapan tuh nggak ngucap aja di sini ya, tapi di sini juga. Saya lihat kondisinya kandang semua, di mana saya bisa belajar untuk mau ngelunasin utang. Orang ini dagang kambing begini gitu, bau, ya kan ya, bau gitu awalnya gitu. Terus udah gitu tempatnya di situ jelek gitu, pokoknya dia kayak gedek gitu, tahu gedek nggak Pak? Kayak gedek gitu loh. Terus udah gitu saya tuh ngebatin, cuman bilang gini, ya udahlah, gue cuman lihat aja dulu. Tahu nggak Pak? Itu ngebatin loh Bu, Pak. Bu, Pak. Itu ngebatin loh. Jadi pas lagi saya duduk, Pak Haji langsung bilang, kamu kan cuma mau lihat, pasien saya banyak, lihat aja dulu. Ngantrinya tuh udah ratusan, habis itu di depan mata saya duduk tuh digituin, kaget aku. Akhirnya, terus teman saya bilang, lo ngucap apa? Iya, gue ngucap gitu, sama persis apa yang dia omongin. Gue ngucap itu gitu. Nah jadi memang itu nyata-nyata, makanya kenapa kita harus memperhatikan apa yang kita ucap. Nah, saat saya selesai itu sudah ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Itu nggak ada bedanya, namanya juga tetap pinjaman yang dengan instrumen, kalau kartu kredit ada kartunya, kalau pinjol itu pakai aplikasi. Saat kemarin pinjol itu kenapa kok sampai banyak banget, sampai 40 aplikasi di saya, 60 aplikasi di suami saya. Jadi berapa? Tepuk tangan dong. Mbak Nadia kita namakan Ratu Pinjol. Suaminya kita namakan Raja Pinjol. Nah Bapak dan Ibu kita namakan apa? Kalau memang mau sudah ada yang melampaui saya, itu bisa di sini testimoni. Makanya saya nanya, emang belum ada Pak gantinya? Belum gitu. Belum ada gantinya gitu. Oke. Jadi sewaktu kemarin kita sewaktu saya mengalami fase-fase itu sampai dengan saya yang pinjol ini begitu banyak ya. Untuk apa Mbak? Ya ada ya. Ada fase yang di kartu kredit itu buat foya-foya, jujur aja. Fase yang untuk yang pinjol itu untuk ada keperluan ibu saya sama kakak saya sakit. Tapi namanya itu tetap aja kita meminjam ya dengan mendekati riba itu tadi ya. Tapi riba jangan dikeselin ya, karena emang itu ciptaan Tuhan juga kan. Nah, jadi kita jangan di kayak gerendeng gitu ya. Nah sekarang kita menuju yang pinjol itu, karena kan Pak Haji minta untuk saya mengupas tuntas tentang itu. Bapak, Ibu, saya ini backgroundnya adalah pegawai bank. Saya kerja di Bank BUMN.
23 tahun saya sudah kerja di bank itu, sehingga keberanian saya untuk mendekati itu memang levelnya tinggi karena rasa keingintahuan saya dan merasa memahami iklimnya. Ketika kita kalau di bank kan juga ada pinjaman ya, ya. Nah, jadi saat itu akhirnya pemerintah ternyata belum memberikan ketetapan di sekarang. Kalau sekarang ini karena udah banyak yang bunuh diri, akhirnya ditetapkan di sekarang ini kalau kita tidak boleh punya aplikasi banyak. Jadi dibatasi, pakai ada sistemnya. Nah, itu yang saya pelajari. Ternyata saya dihadapkan sama Allah kayak gini nih, biar bisa cerita kayaknya sama ibu sama bapak. Jadi akhirnya kalau saya ada urusan-urusan yang kayak gini, saya cuman gini, oh oke, aku habis ini suruh cerita apa yang harus aku kasih sama teman-teman di sini. Nah, kalau kemarin saya sampai 40 itu karena memang belum ada peraturan dari pemerintah untuk bisa dibatasi. Sehingga buka sini, tutup sini, buka sini, tutup situ, buka situ, tutup sini gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah 40 itu. Gagal bayar Mbak? Iya, gagal bayar. Tapi gagal bayar saya di awal yang di kartu kredit sama yang di sini itu nggak jauh. Artinya gini, kalau yang di kartu kredit itu saya 2 tahun gagal bayar. Dikejar-kejar debt call, yes, pasti. 17 kartu kredit debt call-nya macem-macem, dari yang mulai sipit sampai yang hitam ada semua. Coba yang udah pernah dikejar debt collector tunjuk tangan. Oh, nggak ada. Ada Pak, ada. Iya. Banyak. Terus saya karena marketing jadi bisa ke sana, dia ke sini, saya ke sana, dia ke situ. Saya jadi main-main kucing-kucingan sama dia. Nah, itu bayangkan 17 dengan debt kolektornya dengan ras yang berbeda-beda. Nah, sekarang ada peraturan debt kolektor nggak boleh berat. Keras-keras untuk menagih. Sudah ada peraturan dari pemerintah ya, malah enak sebenarnya. Tetap aja nggak enak ya. Tapi nggak kayak dulu seberingas itu gitu. Nah, terus menuju ke yang pinjol itu ada debt kolektornya. Karena udah belajar di yang 17 kartu kredit, sehingga waktu pinjol aku tidak ada yang menelpon. Gimana caranya Mbak? 40 itu kok nggak ada yang nelpon? Itulah dia. Coba denger ini ilmu jitu. Cara hilang. Ting, hilang. Kok nggak ada yang nelpon Mbak? Gimana caranya? Kenapa kok bisa gitu? Jadi memang kita harus proses ya Pak Ibu. Jangan pernah kita itu langsung kepengennya ini kenapa kok nggak selesai-selesai. Jangan. Karena memang harus step by step, benar kata Pak Haji. Harus step by step. Saat itu saya melakukan apa? Akhirnya saya melakukan, oke, saya punya anugerah ini. Singkirin dulu. Berarti di sini mindsetnya saya rubah. Kalau saya punya anugerah ini, ada apa di diri saya? Ada kekurangan apa yang saya belum lakukan? Saya cari di sini. Kadang Pak Haji suka ngasih tahu kan, ini enggak, kamu ini pakai ini, baca ini jam 00 ini, lakukan. Jadi itu clue-cluenya dari Pak Haji. Clue apa yang memang harus kita lakukan masing-masing. Kalau privat itu ketahuan, apa yang kita harus lakukan itu ketahuan. Dan itulah yang jadi fokus untuk benahin diri, bukan fokusnya dulu untuk menyelesaikan. Perhatiin ya. Satu pertanyaan 100 juta ya. Perhatiin. Ayo ulangi lagi. Yang tadi? Ya, perhatiin. Pokoknya satu pertanyaan kemana dia 100 juta. Mau gak 100 juta? Ya, tapi nanya yang berbobot ya. Kalau nggak berbobot, potong. Jadi ya kita perhatiin cara ngilang diri. Ketika kita dapat anugerah,
Ini taruh dulu. Oke, saya dapat anugerah. Ya, taruh nih. Artinya kita sudah bisa menghilangkan yang poin keberapa nih? Mikir. Ya, oke? Poin ke-12. Taruh dulu. Habis itu kita caranya ada di sini banyak macam-macam. Ikut pencerahan atau kita menyikapi diri kita itu, koreksi diri. Apa salahnya ya di sini ya? Aku udah qobliyah badiah apa belum ya? Kan ini sini ada nih. Ada disuruh jam 00 apa. Nah, kalau kita privat kan ketahuan nih, kamu kurang apa, kamu ini apa. Nah, itu clue-nya. Ketika clue-nya itu didapat, lakukan. Saat kemarin saya clue-nya apa? Mbak, bersyukur aja, sebut aja alhamdulillah berapa kali, kan gitu ya? Kan ada kayak gitu ya? Ya, satu-satu biasanya berbeda-beda. Kalau kayak gini general, ya kita lakukan aja secara general. Tapi kalau kepengen apa ya kira-kira clue-nya saya? Nah, itu adalah privat. Gitu ya. Mbak, terangin dulu. Ini kebetulan laki-lakinya agak blow on. Clue itu apa? Clue? Oh iya, clue itu clue itu tanda-tanda. Tanda-tanda kita ini sebenarnya harusnya kayak apa sih gitu. Harusnya kita melakukan apa sih? Bukan, ya, maaf ya saya bisa bilang kalau saya diri saya sendiri ya, kesalahan apa yang harus saya perbaiki untuk menuju ke Allah. Itu apa kesalahan yang harus saya perbaiki? Sholat ntar dulu tanggung, itu salah nggak? Ya kan, tanggung ntar panggil bos karena saya kerja. Ntar dulu ini ntar Allah Akbar ntar dulu ini ntar dia marah lagi. Mendahulukan siapa? Harusnya mendahulukan sholat kan, tapi saya mendahulukan bos. Itu salah nggak? Nah, itu yang saya perbaiki. Itu hal kecil, tapi harus betul-betul diperhatikan buat kita jangan sampai tidak apa ya. Itu debt collector telepon angkat dulu tuh. Debt collector telepon angkat dulu. Kasihan debt collectornya, dia tahu Bapak dan Ibu lagi live. Ya. Oke, saya ulang ya. Setelah anugerahnya ditaruh, kita harus koreksi diri. Cara koreksi dirinya itu bisa melalui kita sendiri yang menilai atau kita minta bantuan lewat privat ke Pak Haji. Ya, apa yang jadi kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani. Nah, kayak kemarin saya sholatnya tidak tepat waktu. Sekarang dibikin tepat waktu. Gimana caranya? Ya kita harus paling tidak 15 menit sebelum Allahu Akbar udah di situ. Kok panjang amat, nanti gimana kalau dipanggil bos? Nah, itulah lagi prasangka. Allah adalah apa kata prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka nanti kalau dipanggil bos gimana? Dipanggil beneran. Jadi jangan dikedepankan itunya. Itu dihilangkan. Nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Ditelepon beneran. Jadi nggak usah mikir ditelepon apa enggak. Itu yang bikin saya kemarin nggak ditelepon. Karena saya nggak mau mikir, aku ditelepon kali ya, nanti dikit lagi mau ini, nanti dia gimana, nanti gini. Itu nggak saya mau mikir. Terus besok gimana cara bayarnya? Ntar juga puyeng kalau misalnya kita mikir gimana cara bayarnya, jadi puyeng beneran. Jadi yang kita harus lakukan di sini tentang mikir itu memang benar, taruh dulu. Ketika ibu di sini udah mikir gimana mau naruh, nanti ntar dipanggil, nanti didatengin, karena itu udah kemarin tuh temen aku gini-gini, akan begitu kejadian. Jadi ngerti ya? Bener ya? Jangan dipikirin yang belum. Kalau kata Pak Haji itu offset. Ya, offset. Coba perhatiin yang Mbak Nadia terangin. Saya mau Bapak dan Ibu jeli bener nerangnya. Yaitu dengerinnya Mbak Nadia ya. Nanti nanya yang berbobot. Satu pertanyaan berbobot tunai dari saya 100 juta. Tunai. Kebetulan saya lagi nyari tumbal. Ya. Oke, sudah bisa disepakati itu? Taruh dulu,
habis itu kita mindsetnya terbuka untuk kita menilai diri kita bahwa kita ini salahnya di mana. Jadi nanti gimana Mbak? Itu lunas apa enggak? Itu apa namanya? Mikir. Kan kalau aku bilang tadi kalau mikir kejadian, jadi nggak usah. Nggak tahu, nanti Allah kasih jalan, nggak tahu jalannya apa. Gitu ya, nggak tahu jalannya apa. Kalau yang di kedua saya jadi pinjol itu, kalau ini kan 2 tahun ya. Kalau yang kedua itu cuman 4 bulan. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. 4 bulan, tapi memang 4 bulan itu harus kerja keras kita untuk bisa punya motivasi diri gitu loh. Jadi jangan ada lagi untuk kita tuh terkontaminasi otaknya yang ntar kalau gini, iya kalau di YouTube kemarin aku lihat ada pengalaman orang dia gini itu apa jadi jatuhnya? Mikir. Ya, sepakat ya. Jadi apa dulu pertama? Oke, aku dapat anugerah. Taruh dulu. Habis itu kita mikir diri sih, maksudnya bukan mikir itu ya. Kita tuh mengkoreksi diri. Apa kira-kira yang salah di diri kita? Ya, sepakat ya? Misalnya kalau memang cuman koreksi diri itu cuman melihat gaya kayak misalnya, oh aku sholatnya kurang itu udah biasa. Tapi ada lagi, kita harus melis. Aku dulu ngelis Pak, Bu, ngelis Allah tuh sukanya apa. Saya list. Saya suka gerendeng sama orang tua saya, sama ibu saya suka nggak suka sama ibu saya, bawel soalnya. Almarhum tapi sekarang udah ya, bawel gitu kan. Akhirnya saya tulis itu, mama bawel. Wah ini nggak boleh dilawan nih orang tua soalnya. Kita dari dulu dari kecil kan udah kita dikasih tahu orang tua, jangan ngelawan orang tua kan gitu ya. Berarti itu nggak boleh dilawan nih. Oke. Terus yang kedua, anak ribet. Oh nggak boleh juga nih saya kesel sama anak, karena Pak Haji pernah juga bilang, yang Fauzi ingat? Fauzi itu kan sebagai ucapan kita ya, ucapan ada doa. Dan jadi aku ngelis lagi, oh aku harus baik-baik aja nih sama anakku. Oke, kakak saya, aduh dikit-dikit duit kayak gua ATM aja nih, dikit-dikit minta duit, apa lagi gitu kan. Tapi aku nggak boleh kesel nih. Ya udah kakak saya, itu berarti ring 1. Ring 1 cek Pak, Bu. Ring 1 kita itu dicek. Mbak, dia itu emang udah ngeselin, harusnya gue kakak dong, dia adek. Harusnya dia hormat sama aku, dia nggak hormat sama saya. Iya Bu, tapi nanti kalau ibu gede jengkelnya, jadi ininya hilang. Apa bagiannya? Jengkel. Ya, jadi mau dia yang salah, mau aku yang salah, mau siapa yang salah, pokoknya Allah suka kalau kita memaafkan. Sehingga bukalah legonya kita ini untuk memaafkan semua orang yang udah pernah bikin kita kesel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan dong. Wow. Okay. Kalau tepuk tangan kayaknya enggak masih ngantuk ya. Coba biar nggak ngantuk apa? Tepuk alat kelamin. Oke ya. Jadi tadi kita udah belajar untuk tidak mikir gimana caranya. Taruh dulu, habis itu kita baru berintrospeksi diri. Kita list satu-satu, mulai dari apa yang Allah suka. Kita lihat satu-satu, Allah sukanya apa Pak? Oh sama istri saya bawel, saya kesel banget. Saya di dalam batin kan saya nggak ngelawan Mbak, tapi saya ngebatin, sama aja nggak? Ya, jadi nggak usah ngebatin, diem aja udah. Ibu juga kalau misalnya sama suaminya bawel, berarti sama aja ibu sudah melanggar nomor berapa itu? Bawel mana? Cerewet ya? Ada nomor berapa? 9 sama 10 ya. Nah, ini satu komponen nggak dikerjain hilang loh Bu hajatnya. Ini harus betul-betul disiplin untuk tidak melakukan semua. Saya kemarin itu nggak ditelepon melakukan ini walaupun berat.
Jadi saya lakukan satu-satu, saya list. Ini kan udah enak nih, ada listnya. Dulu saya nulis, Pak Haji ngomong saya tulis. Ini enak, udah disediain, ya kan? Udah disediain gini, dilaminating juga lebih baik gitu. Jadi keinget terus. Terus saya punya list coret-coretan buku khusus. Ketika saya di sini, ya, gue mikir nih, aduh, salah nih aku. Soalnya ada satu yang gugur, zong langsung. Nah sekarang kan ada instrumennya, ada caranya untuk biar bisa kita itu nggak dari nol lagi. Dia punya apa? Argo. Pakai apa? Sholat tobat kan ya? Ya, sekarang pun saya masih melakukan itu. Ketika saya jengkel sama anak buah saya, itu langsung, Bu kemana? Aku ke musola bentar, sholat tobat dulu. Karena tadi udah gagal satu, jengkel. Jadi saya sholat tobat. Kalau dulu masih belum ada kita instruksi itu, kalau sekarang ada instruksi. Oh iya ya bener ya, ya udah saya bikin begitu. Terus gimana caranya ya? Kalau misalnya kita tuh semuanya bisa harus kita kerjain, Mbak. Karena ini gundah, gelisah, murung, sedih. Nggak mungkin banget kalau aku nggak ngerjain ini, nggak mengalami ini tuh nggak mungkin banget, nggak mungkin. Pasti kita semua ngalamin kayak gini. Ini Pak Haji yang bener aja, emang dia nggak ini sih, nggak ngerasain sih kan gitu ya. Jangan salah, Pak Haji dulu ngerasain lebih dari itu. Tahun 80-an udah punya utang 2 miliar, gimana ceritanya? Apa yang nggak itu kayak 2 triliun gitu loh, iya nggak? Nah jadi Pak Haji itu bisa ngomong di sini juga karena sudah pernah ngalamin. Saya ngomong di sini juga karena udah pernah ngalamin. Jadi karena memang itu adalah pendidikan kehidupan yang sangat berharga buat saya. Ini adalah saya bersedekah kepada Bapak dan Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Oke, sudah nyantol? Nyantel. Nyantol apa nyantel? Ya. Nyantel buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, nyantol. Oke ya, jadi kesini mau nungging bolak-balik sholat mau kayak apa kalau dari dalam diri kita ibu bapak nggak mau merubah mindsetnya, percuma. Cuman jadi ya udah kata Allah, ya oke gue kasih lu pahala, ya udah ya oke ya. Minta, mau dong ini, tar dulu. Kamu belum sadar soalnya apa yang kamu kerjain. Coba kamu harus sadar apa yang kamu kerjain. Ketika kamu sadar apa yang kamu kerjain itu buat dirimu, buat pembenaran pribadi kamu, baru nanti aku kasih. Tapi step by step. Makanya Pak Haji selalu bilang, apa yang dia bilang, itu proses bukan protes. Bapak Ibu, kalau kita dulu waktu masih kecil, punya cucu kan ya tadi ya, dia masih bayi emang bisa langsung dia jalan? Dia masih bayi apa dia udah bisa langsung ngomong? Enggak. Ya, Bapak Ibu kesini pakai apa? Langsung kayak, oke, saya mau karena ya, tring gitu, langsung tring gitu, nggak juga kan? Nggak nyampe kesini. Pasti harus pakai apa? Kendaraan, waktu, itu adalah proses. Ketika Bapak Ibu menjalankan semua, kok belum juga, nggak bakal nanti di ijabah cepat karena masih protes. Di mana itu kalau yang protes di sini? Komen, ya, bener nggak? Masuknya ke komen ya. Komen tuh kan segala urusan yang kita protes tuh melalui komen. Ya Allah kerudungnya gitu amat, kan gitu ya. Itu jadinya kan apa? Gagal. Karena komen. Ya Allah kagak nyambung sih. Ini bapak celananya kebuka lagi kan gitu kan? Iya, resletingnya. Resletingnya kebuka. Harusnya ibu-ibu tetangga sebelah naikin resletingnya. Ya kan? Itu hal kecil, ya. Jadi konsep utamanya itu tadi, taruh dulu, habis itu kita lakukan apa yang screening dilakukan. Aku kurangnya apa ya? Kira-kira aku gimana ya? Aduh aku pusing nggak bisa mikir. Privat. Pusing nggak bisa mikir, pengen tahu cepet aja deh. Privat sama Pak Haji, gitu ya. Nah setelah itu
banyak ya kita instrumen-instrumen apa aja yang Allah suka. Makanya Pak Haji tadi bilang bikin takjub Allah. Ngapain sih Mbak kalau bikin takjub Allah? Jadi setelah di screening apa yang kita harus kerjain tadi, kok terus si Depkol itu nggak nelpon-nelpon karena saya konsentrasi di apa yang saya kerjain, bukan konsentrasi saya kerjain untuk menyelesaikan ini, karena yang nyelesain Allah. Ngapain kita minta penyelesaian Pak? Kita kan nggak mampu Pak. Biar aja Allah yang nyelesain. Tapi kita ngerjain aja apa yang Dia suka. Gitu ya, konsepnya gitu ya, mindsetnya gitu ya. Jadi ini ditaruh karena memang Allah yang nyelesain. Kitanya di sini menyelesaikan apa yang kita harus perbaiki. Mindsetnya di situ. Jadi jangan konsentrasi untuk selesai ininya, tapi konsentrasi udah bener belum ya gua? Saya ini udah bener belum ya? Saya ini udah melakukan A, B, C, D, kira-kira diterima apa enggaknya? Ya kita kan yang tahu ya. Udah bener apa belum ya? Oh ternyata kalau sholat itu yang bener tuh begini. Ada kan cara bukunya dan lain-lain. Nah, ibu juga bapak harus juga menggali apa yang memang dari akidah yang kita lakukan sebagai Islam ini yang bener yang mana, yang harus dikerjakan yang mana, itu kan umum ya. Terkadang kita bacaan-bacaan juga kan kita nggak ini, makanya kenapa Pak Haji menyarankan, bukan menyarankan, maksa untuk kita baca Al-Quran, karena mungkin kalau nggak ada peristiwa ini apa Bapak baca? Coba, ayo kalau ada peristiwa ini baca nggak? Jujur kalau aku sih nggak, ya kan? Makanya ada peristiwa biar kita diingetin. Yang ngingetin Pak Haji, makanya di sini bagian orang yang diingetin jam 00 senyum. Coba kalau kita ada peristiwa kayak kita senyum? Enggak. Pastinya kan juga kita nggak senyum ya. Masa punya masalah senyum? Orang kalau bisa seluruh dunia biar tahu, maklum sama saya kalau saya punya masalah, kan gitu ya. Nah tapi kan nggak bisa gitu kan, konsepnya berbeda. Sehingga kalau misalnya ada anugerah, tetap kita harus tersenyum. Biar apa? Biar Allahnya takjub. Biar apa? Nanti kalau udah takjub Dia akan memberikan kebijaksanaannya untuk kita. Ketika kita dikasih yang nggak nyaman, ya kita dikasih nyaman pada akhirnya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, Allah itu udah kasih template di dunia ini, depan sama belakang udah ada ya. Terangin, ini bapaknya gebloon. Template itu iya. apa template? Bapak Ibu, Allah itu sudah kasih kayak ketetapan bahwa depan sama belakang sama, ada nggak? Kanan sama kiri ada. Tangan kita kanan sama kiri. Nggak ada, tangan kita tuh nyerong gini terus jadi 3 gitu, nggak ada ya? Nah, cuman ada kanan sama kiri gitu ya. Terus ada yang namanya enak sama nggak enak, ada ya? Nah sekarang gini, ketentuan itu perkara enak sama nggak enak itu Allah udah hamparkan. Silahkan kamu saya kasih ada enak dan nggak enak, sama kayak kita dikasih makanan. Silahkan nih makanan ada enak nggak enak. Ketika kita mau enak berarti ibadahnya harus dijalankan, karena memang itu sudah ketentuannya. Kamu mau enak, kamu ngikutin saya, kan gitu ya. Kamu nggak enak, ya udah nggak apa-apa. Menurut kamu apa yang nggak enak di sini? Ini nggak enak, misalnya kalau di dunia ini yang nggak enak kalau di akhiratnya kan, ya Allah kan melihatnya kan di akhiratnya ya. Kalau di dunia enak tuh apa? Misalnya dugem apa dengan cewek-cewek yang gitu, itu kan enak ya, ya kan itu dunia ya. Nah itu nanti ada dia ketetapannya di akhirat, nanti kita dikasih apa? Itu kan ada semua, ada surga, ada neraka kan gitu ya. Nah jadi di situ itu hal yang paling mendasar. Ketika ibu kepengen enaknya banyak, itu harus apa? Ibadahnya juga banyak. Ketika bapak nggak beresin ibadahnya bener, apa konsekuensinya? Ya nanti jadi nggak enak. Itu sebenarnya mendasar itu. Jadi mindset kita buka bareng-bareng bahwa ketika kita kepengen enak, jadi kita juga harus punya effort itu apa Pak? Harus punya apa ya? Harus punya kerja keras ya, kerja keras untuk bagaimana caranya kita itu menuju Allah lah istilahnya. Nah sekarang yang di situ udah mudeng belum?
Ya, jadi kenapa kok aku bisa secepat itu 4 bulan, terus bisa mungkin ngerti sesuatu, apa namanya? Ini gimana jadi segini? Dan itu kalau misalnya aku bisa sampai cuman 4 bulan terus udah selesai dan apa dan lain-lain, itu konsentrasinya adalah bukan konsentrasi ke penyelesaiannya, bukan. Konsentrasinya ke konsentrasi ke diri kitanya. Ini udah bener apa belum? Jadi dikonsentrasiin kitanya, dibenerin dulu. Nanti Allah akan kasih jalan untuk kita selesai. Ya. Karena kita kalau misalnya konsentrasinya ke nih selesainya, dia akan marah ya. Kata dia, "Tar dulu, belum, karena kamu belum bener." Bapak Ibu, kalau kita tahajud bisa di subuh nggak? Kalau duha apa bisa digabung gitu sama tahajud? Semua ada aturannya ya. Jadi kalau apa namanya, maghrib, subuh aja dah, maghrib subuh isya udah jadi satu aja, bisa nggak? Iya. Karena itu makanya kenapa ada proses waktu yang harus kita tunggu. Ketika mau cepet, konsepnya tadi ibadahnya dikencengin. Ketika mau memang dia mau mau selesai cepet, konsentrasi kitanya dibenerin. Mindsetnya di situ ya Pak, Ibu. Ya. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita nggak terlepas dari perilaku kita masing-masing. Di sini ada macamnya 18, segala mutkah suntuk lah, bawel lah, kepancing jengkel, mancing jengkel. Bapak Ibu kira-kira udah pernah belum dalam satu hari, 1 kali 24 jam, Bapak Ibu bisa nggak ngelihat bahwa dirinya Bapak Ibu tuh ada nggak 18 ini? Ada. Jangan ada. Ya, ini mutlak soalnya. Jadi di list saya minta, kalau memang kalau saya nggak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk langsung di luar kepala gitu, jadi saya tulis. Saya pakai buku, saya tulis. Sampai sekarang kalau sekarang pakai pakai HP ya. Karena kan saya kemana-mana bawanya HP, jadi kalau dulu tuh saya tulis. Kalau saya jengkel, ya tadi aku jengkel sama tukang parkir, apaan sih Pak? Gitu kan, itu jengkel ya. Ya coret, besok habis ini nggak boleh nih, karena 1 kali 24 jam nggak boleh sama sekali ada ini. 1 kali 24 jam tidak diperkenankan ada ini. Kita tulis ya, nanti di rumah bikin list ya. Berani gak? Iya harus berani ya. Ditulis, jadi di checklist. Sebel sama anak, ya kena deh gue yang mana nih ya? Oh iya ya, sebel sama cucu, kesel. Aduh, udah tadi dibersihin kok diginiin lagi. Jadi apa tuh jadi jatuhnya? Nah, ini tadi tuh mainannya udah bersihin, tapi gimana sih? Nggak tahu apa nih capek gini. Apa jatuhnya jadinya? Jengkel, kepancing jengkel. Hal kecil ya. Jadi ternyata kita harus apa? Konsentrasi sama kita punya perilaku. Gimana caranya? Ya udah, berarti kalau misalnya gundah nggak boleh gelisah, jadi kita melakukan hal-hal apa yang memang positif. Kalau ibu bisa senang masak, ya udah konsentrasi aja di masak. Tadi masakonya udah masuk, oke udah masuk. Jadi nggak mikir kan, bikin diri kita sendiri apa yang kita itu inginkan. Bapak misalnya senang mancing, ya udah mancing, ibunya jangan kesel, mancing. Tau gak Pak mancing? Yang paling manjur mancing ikan bekonde. Bapak ibu jangan kesel kalau bapaknya mancing mulu. Jangan, jadi jatuhnya apa di sini? Jengkel. Bapaknya mancing biarin aja, karena itulah healing. Healing apa Pak? Healing. Apa ya? Kesenangan batin ya. Hiburan. Nah, kesenangan batin atau hiburan. Ketika kita senang, batin kita terhibur. Saya suka nyanyi, makanya kalau lihat mic, suami saya kesel kalau saya nyanyi. Jadi kemarin kalau pas saya nyanyi, dia tuh di ujung sana tuh. Dia nggak suka, dia malu dia kalau lihat ini nyanyi. Tapi saya suka nyanyi, nggak boleh jengkel. Iya, gue nggak jengkel, malu. Ya udah, gue kesono ya. Jadi kita kompromi berdua. Beb, mic lagi, aduh nyanyi dah kata gitu, nggak boleh jengkel. Iya deh, ya udah gue kesono ya.
Malu dia. Ya udah, saya nyanyi aja karena itu kesenangan batin saya. Ketika saya nyanyi nggak jelas gitulah, pokoknya nyanyi aja gitu kan. Orang itu seneng, batin saya seneng. Jadi saya nggak mikir. Jadi nggak kena tuh gelisah, gundah, murung, nggak kena tuh. Karena saya nggak mikir, nggak ini kan. Jadi di sininya aman. Mbak Nadia aman, pendengarnya Buddha. Iya. Iya, itu yang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu cari kesenangan batin kita apa, tapi jangan kesenangan batin terus ke karaoke mau sama Elsie gitu. Jangan ya Pak. Ya, jangan. Jangan Ya. Jangan ragu-ragu. sekali. Jangan sekali. Ya, menghindar itu sebaiknya dilakukan di awal-awal. Biasanya kalau sudah terbiasa sebelum ke RDAY, terus kaget ke RDAY kan, dengan peraturan yang segini nih, gimana caranya? Oke, sekarang Pak, karena aku pernah jengkel sama kamu urusan A, B, C, jadi kita menghindar dulu sebentar. Oke, beresin dulu batin masing-masing. Itu cara-caranya. Beresin dulu batin masing-masing. Pokoknya ketika kita, aduh nggak boleh cemburu, jangan lihat HP, dia. Aduh HP-nya dia ada di situ lagi. Udah jangan. Duh pengen lihat lagi. Kemarin dia ngapain ya? Itu kok kayaknya senam senyum. Padahal itu kan sebenarnya kan ada aku di situ. Kan suka gitu ya. Ini ngomong sama siapa tuh orang? Jadi nggak usah kecemburuan, kepo itu nggak usah. Udah biarin aja. Bisa gak Bu? Bisa gak Bu? Iya, harus bisa. Ya. jangan dilakukan. Gimana caranya? Jadi kita harus pikir juga, sama Pak Haji selalu bilang, gede jengkel apa gede hajat? Ya, gede hajat. Gede apa Pak? Gede apa Pak? Gede alat kelamin. Awal. Ya, jadi karena kita gede hajat, gimana caranya kita antisipasi? Oke, kita kompromi sama suami sama istri. Bentar, kemarin aku agak kesel sama kamu, tapi kita nggak boleh ngelakuin ini. Ya udah, aku healing dulu ke sini, kamu ke sana ya. Ya, nanti kita bareng lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Karena menghindari hal-hal yang ini kan, nanti kumpul lagi. Tapi harus dengan perdamaian. Jangan terus aku tahu-tahu hilang gitu, nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang gitu. Jangan kayak gitu ya Pak. Jadi cara-caranya tuh gitu, ngadepin anak, ngadepin cucu yang kesel dan tadi tuh bikin berantakan. Nah kalau ibu-ibu kesel cucunya yang berantakin, dikit-dikit berantakin, padahal sini udah osteoporosis nih ya, udah kena unlen kan, ya kan. Nah udah aduh kan kayaknya capek banget ya, aduh ya ampun, udah nggak usah disebut, diam, bilang aku kaya raya, aku kaya raya, aku kaya raya, sambil beresin. Bisa. Sambil beresin ya. Aku kaya, hutang aku, tadi nggak boleh ngomong apa? Hutang lunas hutang. Gimana? Lunas hutang. Oh, bilangnya hutang lunas ya. Ya, hutang lunas. Ambil beresin. Jadi udah nggak usah disebut itu yang keselnya, jangan disebut. Disebutnya yang kita seneng, kepengenan apa itu hajatnya. Sebut di hajat itu. Kaya raya, aku kaya, habis ini aku kaya, duitnya banyak, habis ini melimpah nih, orang pada datang, habis ini cair, itu aja gitu. Jadi emang bener-bener dibikin kita itu jangan kesel untuk ini ya, kesel di situ nanti jadinya kepancing ini. Diganti ya, diganti gitu ya. Bisa. Nah, anak laki emang bener-bener ya udah diberesin, masih aja nih pulang sekolah begini gini pada bau, itu jadi apa? Jengkel. Diam. Ntar dia kan, kok tumben ya mama nggak ngomel. Anak saya tuh kadang-kadang astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu punya Rubicon kayak Pak Haji. Apa sih Bu? Anak saya suka gitu, apa sih Bu, kata gitu. Tapi emang ya gitu, diganti, bahasanya diganti. Ya ini buat ibu-ibu nih terutama nih. Kalau bapak-bapak kan biasanya nggak ngomong tapi ngerendeng. Batin, nah batin itu sama aja Pak dengan prasangka yang mengandung doa.
Jadi mending gak usah dibatin, mendingan udah aja alhamdulillah diganti, alhamdulillah. Kesel, alhamdulillah. Lihat debt collector, alhamdulillah kamu datang, alhamdulillah datang dia gitu, ya udah alhamdulillah. Jadi bapak kalau lihat ibu-ibu di rumah nggak pakai BH, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya Pak. Oke, kita mulai ganti semua apa yang menjadi bahasa-bahasa di rumah. Seperti tadi, tidak boleh bilang kecil-kecilan. Iya sih, kita lagi ngobrol, aku tuh cuman punya warung kecil-kecilan. Kecil beneran Pak, kecil beneran. Murah rezeki, saya nggak pernah mau bilang murah rezeki, maaf, itu saya ya, karena nanti rezeki saya cuma murah, recehan. Banyak rezeki jadi banyak. Itu kalimat yang memang harus kita ganti. Kita mulai ganti ya kalimat-kalimat itu ya. Kalimat yang diganti itu adalah kalimat yang tadi Pak Haji bilang, apa tuh diantaranya? Kecil-kecilan. Terus apa lagi? Murah rezeki. Pokoknya banyak ya. Ada misalnya, nih saya nih kalau lagi ngomong sama anak suka lama nih. Karena apa? Saya ngeganti, saya nggak mau ngomong sisa. Saya bilangnya lebihan. Ini nak sisanya, enggak. Nak ini lebihannya. Walaupun itu mengandung itu sisanya gitu. Tapi saya bilangnya lebihan. Kembalian ya kan? Ini sisanya gitu kan? Ini enggak. Ini kamu bawa, ini lebihannya nak. Saya bilangnya lebihan. Jadi saya udah mulai agak kalau lagi ngomong sama orang, taruh ini apa ya? Ini negatif nih. Ini apa ya? Jangan gitu. Nak jangan pulang malam-malam ya, kan gitu ya. Itu saya ganti, nak pulangnya jam 7. Sama nggak boleh malam? Kalau saya bilang, nak jangan pulang malam-malam, yang di mindset otaknya dia jangannya, tapi dilakukan. Itu memang udah psikologis. Itu saya belajar, ada beberapa yang pakar-pakar gitu ya. Ternyata kita kalau ngomong jam 7.30 itu kita maunya jam 7:30, tapi kita ngomongnya 7:30, itu pasti dia akan molor jadi jam 8:30. Jadi kita ngomongnya 7.30, jadi mindsetnya di 7-nya, berarti jam 7 kita datang gitu. Itu saya belajar dari itu ya. Untuk kalimat-kalimat kayak gitu-gitu tuh saya belajar dari ya pakar-pakar gitulah, di YouTube banyak. Nah terus kalau kita ngomongin perkara tadi, jangan, itu jangan bilang jangan, itu kan negatif ya kok jangan ya. Jadi kita ganti aja, kalau memang jangan malam-malam. Aku kira-kira ngasih tahu anakku kalau nggak boleh malam-malam, berarti kalau malam itu kan jam 10. Kalau jam 7 boleh lah, habis sholat habis itu pulang kan gitu ya. Jadi saya bilang, nak pulangnya jam 7 ya. Langsung aja to the point. Jangan disuruh mikir lagi. Pulangnya jangan malam-malam. Jangan malam-malamnya dia sama jangan malam-malam saya beda. Namanya anak laki beda ya nggak? Nah itu hal kecil yang mengandung semuanya urusan kita loh Pak. Itu karena mengandung doa. Hal kecil tapi itu remeh-temeh, tapi itu penting gitu. Jadi coba kita mulai untuk menelaah apa yang jadi kita punya bahasa. Ketika bahasanya negatif, ganti jadinya positif. Lama mbak, aku kan butuh ngomong cepet. Ya emang sih, kayak tadi saya juga bilang, saya agak lama. Saya ngomong sama suami saya juga agak lama, saya liatin dulu. Karena saya lagi mikir, lu mau ngomong apa ya katanya. Lu mau ngomong apa? Tadi dulu gue mau mikir, ini soalnya mau aku keluarin nanti adalah negatif, jadi positifnya apa ya gitu. Akhirnya saya banyak baca. Oh ini nggak apa-apa Bu, kita harus banyak juga pengetahuan. Ini sebenarnya menunjang Bapak Ibu melakukan 18 ilmu kandang. Yang menunjang tuh itu pemilihan bahasa dan sikap. Kayak tadi sikap apa? Kalau kita lagi contoh gampangnya kayak tadi ada yang berantakin, anak cucu kita ngeberantakin, anak kita ngeberantakin yang masih kecil, ya itu tadi apa yang kita lakukan. Jangan jengkel tapi ngomong kaya raya, nggak usah ngomong ke dia ngomel-ngomel gitu ya. Itu contoh ya. Bisa. Harus bisa. Pasti ya. Oke, ini udah semuanya udah kita bahas ya. Sekarang kita menuju ke keyakinan. Gimana caranya yakin bahwa itu lunas? Perhatiin ya, satu pertanyaan 100 juta, mau gak? Perhatiin. Jadi
keyakinan itu ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Ya, keyakinan tumbuhnya dari diri kita sendiri. Kadang kita minta orang lain untuk memvalidasi atau untuk mengiyakan, bener nggak gue begini, ya nggak? Itu akhirnya pakai referensi orang lain untuk dia akhirnya bisa melakukan hal itu, gitu ya? Pakai referensi karena kata papa ini, kata istriku gini, ya kan? Padahal keyakinan itu dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa itu bulat yakinnya? Kan Pak Haji selalu bilang nggak boleh lonjong ya? Ya. Harus bulat. Karena kalau lonjong dipentalin dia nggak balik. Gimana Pak? Nggak balik lagi ya kalau lonjong? Nggak balik. Kalau dia bulat dipentalin, feedback baliknya dia ke kita juga jadi bisa feedback dari Allahnya tuh ada. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah meyakini sesuatu bahwa apa misalnya hutang piutang pasti selesai, di pikiran kita pasti selesai ya, sepakat pasti selesai, pasti ya, ya pasti di pikiran kita pasti selesai, pasti. Oke, di mulut juga barusan ngomong ya, pasti selesai, disebutkan ya pasti selesai ya, pasti. Jangan ditanya lagi bagaimana caranya. Kalau ditanya di sini bagaimana caranya, gak bakal selesai. Jadi dari sini harus satu suara. Ya, satu suara. Dari sini pasti selesai, pasti bisa. Dari sini diomongin, ya bisa. Ditanya sama Pak Haji, omongan keluar kan? Bisa. Tadi barusan diteriakin, bisa gitu. Habis itu batin di sini, gimana caranya? Pokoknya kalau nanya gimana caranya, Bapak duduknya paling depan. Nggak boleh ya. Jadi bisa. Nah, udah titik, nggak boleh koma. Lanjut. Jadi di situ caranya kita tahu bahwa kita yakin apa enggak. Di sini sama, di sininya sama. Jangan nanya gimana caranya. Karena yang tahu caranya juga Allah yang tahu kan? Ya kan? Allah yang tahu caranya gimana. Ya udah. Berarti saya mau bikin takjub Allah aja biar kita dikasih sama Allah sesuai dengan harapan yang kita mau. Ya? Sepakat ya? Oke. Jadi gimana tadi menumbuhkan keyakinan? Mulut, hati. Harus? Satu. Mindsetnya dibuka. Pertama, saya ulang sekali lagi. Mindset dibuka. Kita dapat anugerah, itu bukan konsentrasinya untuk menyelesaikan anugerahnya itu. Karena yang bisa menyelesaikan adalah konsentrasinya untuk membuka diri bahwa memang kita itu ada kesalahan apa dan perubahan apa yang harus diperbaiki. Oke? Nah, untuk menumbuhkan keyakinan itu dari sini satu suara. Nggak boleh ada pertanyaan bagaimana caranya, karena yang tahu caranya boleh kita kepo, nggak usah. Ibu minta nih ya, lagi doa tuh ada adabnya loh. Lagi doa, ya Allah berikan aku jalan keluar. Saya nggak pernah mau sih Pak, karena saya puyeng. Orang dia yang punya ya biar aja dia ngasih, biar aja dia nyelesain. Kalau ibu minta jalan keluar dikasih tuh 1, 2, 3, 4, bingung nggak? Sholat lagi deh tuh istiqoroh ya nggak? Puyeng lagi. Capek. Udah aja, Allah makasih, kamu udah kasih aku, kamu udah kasih sesuatu semuanya sama aku sehingga aku bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Makasih Allah, alhamdulillah aku jadi ke Pak Haji bisa nyanyi-nyanyi, aku bisa ke Pak Haji ketemu teman-teman yang lain, aku bisa tahu yang namanya senyum. Ya. Makasih Allah, makasih banget, makasih. Udah cukup. Persoalannya terus gimana nanti selesai? Biarin aja dia yang selesaiin. Ngapain? Emang ibu ini kuat?
kuat. Jalannya tahu emang. Saya mah nggak mau. Biarin aja Allah yang nyelesain, bukan aku yang nyelesain. Kan dia yang kasih, dia yang tahu. Ngapain aku minta kasih tahu? Makanya Pak Haji selalu bilang apa? Jangan kepo. Gimana caranya Mbak biar cepet Mbak? Gimana caranya Mbak biar cepet? Itu apa? Kepo kan? Kata Allah, gue kasih lama loh. Gue kasih lama loh. Makanya lu benerin dulu, beresin dulu, diri dulu, beresin. Ntar gue kasih lama lu ntar. Jadi jangan kepo, ya. Akhirnya saya pun berdoa caranya biar itu selesai kan. Itu kan kita kan anugerahnya ada yang tadi 40 ya. Berdoalah saya. Berdoanya apa? Makasih aja. Makasih ya Allah. Ternyata Perhatiin doanya, perhatiin. terima kasih ya Allah. Aku sudah dikasih anugerah yang begitu luar biasa sehingga aku tahu jalan ceritanya pinjol itu kayak apa, aku jadi tahu, ya kan? Isinya itu gimana jadi tahu, dari 40 aplikasi ini tahu, pemerintah tuh ngapain tuh tahu. Jadi punya banyak gitu referensi taunya itu. Ya kan? Jadi ngerti gitu kan, Pak? Nah, bisa juga jadi bagi teman-teman, makasih ya Allah, aku makasih. Dan aku nggak pernah lagi minta kekuatan dan minta kesabaran. Kenapa? Karena kekuatan hanya milik Allah. Kesabaran yang penuh itu punya Allah. Ketika kita minta sabar, kita minta kuat, Allah akan kasih. Oke, aku kasih kamu kesabaran, aku kasih anugerah lagi. Biar kamu tambah sabar dan tambah kuat. Benar gak? Mau Pak? Udah. Makanya nggak usah sosokan. Udah aja yang namanya sabar sama kuat itu punya Allah, cuman punya Dia. Sehingga kita juga nggak boleh sok-sokan minta dikasih kesabaran dan kekuatan. Karena semakin kita kuat kepengenannya untuk jadi kuat, semakin masalah dihadapkan. Biar apa? Biar latihan jadi kuat. Mau Bapak? Oh, gak gua mah. Jadi apa? Makanya Pak Haji selalu bilang, udah makasih aja, terima kasih, udah dikasih. Urusan ini udah dikasih, karena kita kalau ini orang terpilih loh Pak, saya orang terpilih. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sudah tahu apa yang harus saya koreksi. Buat apa? Buat pahala nanti kita di akhirat, bukan? Ini orang terpilih loh, jangan salah. Saya orang terpilih. Iya, karena kan kalau nanti kita di akhirat nanti gimana? Pontennya apa? Orang yang lain happy pas lagi di akhirat, oh iya gue lupa lagi sedekah kemarinnya, coba gue dihidupin lagi biar bisa sedekah lagi. Ada kan yang ceritanya begitu ya Pak ya? Ada ya? Ada ya? Dia tidak pernah sedekah, habis itu dia pas lagi dihisap, itu cerita pokoknya ya, dia habis dihisap dia kepengen balik lagi, cuman pengen dihidupkan untuk diberi kesempatan bersedekah ya. Ibu nggak usah dikasih begitu, udah otomatis. Jadi nggak ada tuh penyesalan waktu dihisap nanti, sorry malaikat, gue udah sedekah. Ibu nanti bisa bilang sama Allah, Allah terima kasih saya ada pinjol. Dengan adanya pinjol, saya tiap pagi jadi wajib bersedekah. Ke siapa? Ke suami. Dengan cara apa? Nenek. Nanti ada malaikat nenen yang tugasnya nyatet kalau pagi, yang khusus nenenin pasangannya. Jadi ibu makanya di nenennya di atas puting tulis pakai spidol permanen sedekah. Lanjut Ya, jadi kita ulang nih. Tadi kita udah belajar membuka mindset. Mindset itu pikiran ya Pak, pikiran Ibu, tentang apa yang harus disikapi selama kita mendapatkan anugerah ini. Anugerah dapat, taruh dulu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Harus kita benahi, harus kita koreksi, ya. Sepakat ya? Habis dari situ kita perbaiki semua ucapan-ucapan. Apa? Kita yang tahu
bukan orang lain yang tahu, kita yang tahu. Kalau bapak dan ibu capek mau cari tahu, udah aja bapak privat, ibu privat, biar bisa ngobrol sama Pak Haji. Kira-kira aku gimana ya Pak, gitu. Nanti sesudah udah tahu itu pakemnya, ya lakukan. Melakukannya tidak boleh berpikir ini udah nggak usah dipikirin. Melakukannya berpikir bahwa aku harus benar jadi manusia, aku harus jadi orang yang benar-benar betul menghadapi di dunia ini yang sesuai dengan akidah yang Islam kasih atau yang agama lain kasih. Kan ada yang agamanya lain ya, yang juga ikutan ya. Jadi di situ tuh kita benahi diri. Ini udah biarin Allah yang nanti atur. Kita benahin. Udah dibenahin, udah diberesin, perkataan, sikap dan lain-lain udah dibenerin, baru diyakini bahwa pasti bisa karena aku sudah pede, aku sudah melakukan memberi takjub Allah. Mulai dari apa modelnya? Ada yang tadi sedekah ekstrim, ada yang ibadah ekstrim, ada lagi yang tadi satu lagi apa ya Pak? Riado ekstrim. Ninggalin anak dan istri Ya. di rumah. Itu pasti kita pede Pak. Saya melakukan yang kemarin itu saya pede, makanya saya nggak peduli sama yang namanya yang penagih-penagih itu, karena saya udah pede. Saya udah ke Allah banyak, pede aku. Mulai di situ saya nggak ada takut sama orang, saya takutnya cuma sama Allah. Karena kita sudah punya ada asupan-asupan sini sama anak-anak di sini. Kita juga ada apa namanya ijab, tahajud, gitu ya. Pede kita nanti jadinya. Kepedean itulah yang jadi modal. Habis kita pede, yakinnya keluar. Ini, dan ini nggak boleh nggak satu suara. Harus satu suara. Ya. Kalau di sini bisa, di sini bisa, di sini harus ngomong bisa juga sama dengan ini sama ini. Kalau di sini bertanya, zong, mulai lagi dari awal. Argonya mulai lagi yang tadi 0. Ya, Nyambung nggak Pak Bu? Bisa nggak dipraktekin? Bisa. ya. Jadi keyakinan itu perlu Bapak Ibu untuk menunjang kita kepengenan kita. Saya kemarin terancam untuk dipindah ke bagian yang saya nggak suka, ya. Saya kan kerja, terus saya terancam nih dipindah ke situ. Semua bilang pasti nih anak si Nadia nih, pasti Nadia nih. Saya cuma bilang nggak, bukan gue. Terus di sini kan karena orang semua pada bilang pasti saya, di sini kan jadinya kan ke ini ya, keganggu ya. Jadi di sini apa ya iya kan gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu, nggak, bukan gue. Pasti lu Nak, karena udah siapa lagi kandidatnya, lu yang paling bisa. Enggak, bukan gue Bu. Jam 5 sore surat itu sudah diketik sama sekretaris untuk naruh nama saya di situ, ya. Jam 8 pagi saya terima, namanya bukan saya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu cuman pakai jitunya keyakinan. Di sini sama di sini bukan gua. Di sini udah semua orang udah pada. Biasanya kita ke distract ya, kita keganggu ya. Aduh, bener lagi kata orang-orang lainnya kayak begitu lagi. Ya, bener nih. Ya, biasa gitu ya. Saya nggak mau pakai itu. Bukan saya yang ada di situ. Enggak, Nak, pasti lu. Enggak. Lihat aja bukan gue. Bukan gue ada di situ, lihat aja. Itu udah diketik. Nah, nama lu udah diketik. Saya cuma bilang, bukan saya. Nggak mungkin orang udah diketik, orang udah dimasukin, kok ya jam 8 berubah namanya. Ya, jadi itu contoh kecil Pak, yang kita bisa pakai. Bisa gak Bapak dan Ibu meraktekin? Bisa. Oke. Jadi itu contoh kecil yang bisa kita pakai gitu. Apapun, dalam kondisi apapun. Kita kegundahan, kita ditagih misalnya gitu ya. Nggak datang. Nggak ada. Nah gitu ya. Iya, nggak ada orangnya, nggak ada. Kadang Pak Haji suka nyeleneh tuh. Nggak ada orangnya mati. Ya langsung begitu aja ya. Mati, orangnya mati, nggak ada. Bantu program pemerintah Pak, karena KB kita gagal. Jadi kita matiin aja ya.
Jadi itu ya, Setuju. dari sini harus jadi satu dengan keyakinan itu sebenarnya kunciannya. Tapi menumbuhkan keyakinan kita harus ada ini. Tapi kalau ini nggak dijalanin, keyakinan itu suka goyah. Ngerinya nih yang hadir di sini ada debt collector. Iya. Iya. Dia juga praktekin dengan ilmu RDA yang sama. Loh, itu pernah kejadian sama aku, Pak. Oke. Pernah kejadian sama saya. Jadi saya waktu itu saya ijab di sini. Saya ijab, terus dia tahu kalau saya itu ratu itu ya. Ratu pinjol. Terus dia deketin, Mbak saya tuh debt call. Oh, kita berseberangan. Jadi kamu doa ini, aku doa. Kita kuat-kuatan doa ya. Kita kuat-kuatan doa ya. Dia pun kesini gitu. Aku pernah ngalamin itu. Jadi, Kalau saya mau jangan ganggu. iya. Bener.